ini kita akan mulai. Pada hari ini, yuk kita merayakan syukur kita karena kita telah menang karena Kristus telah bangkit. Ya, suaranya nggak ada, suaranya hilang ya. Belum ada. Ya, Ada suara. mari kita bersama bernyanyi lagu ini. Dunia dia bangkit dari Haleluya, lahir Roh menang bersama Yesus Tuhan, menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Menang bersama Yesus Tuhan, menang di dalam peperangan, menang segala setan. Haleluya, Saya mohon Louis untuk persiapan doa pembukaan. Louis 6C. Anak-anak, kita pada bulan Mei ini juga bulan menghormati Bunda Maria. Pada hari ini juga merayakan perayaan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Mari kita bersama hening bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kakak Louis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Louis. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, aku bersyukur kepadamu sepanjang malam tadi, aku bersyukur kepadamu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang malam tadi. Aku bersyukur karena pagi hari ini boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Aku juga mau bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan sehingga aku boleh merasakan hari yang baru. Berkatilah keluargaku dan semua orang yang akan aku jumpai hari ini. Berikanlah aku keberanian untuk hidup berbagi kasih dengan sesamaku. Berkatilah juga segenap tugas-tugas dan pekerjaanku sepanjang hari ini dan juga minggu ini, supaya menjadi persembahan hidup bagimu. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini.
Semoga kita semua dapat meresapkan dan memaknai firman Tuhan serta menjalankannya. Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada Injil hari ini kita melihat dan membaca begitu setianya Bunda Maria, begitu tegarnya Bunda Maria melihat sang putranya dalam penderitaan. Bunda Maria tetap setia. Gereja Katolik hari ini memperingati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus sejak tahun 2018 dan diperingati pada hari Senin ini setelah Minggu Pentakosta. Bapak Suci ingin meningkatkan devosi ini untuk mendorong pertumbuhan rasa keibuan gereja dalam diri para imam, kaum religius, dan umat beriman, serta pertumbuhan rasa hormat yang sejati kepada Maria. Bunda Maria tampil sempurna sebagai tokoh teladan yang tetap setia bersama Yesus sampai berdiri di bawah kayu salib. Maria mau menanggung segala kesulitan pencobaan dan penderitaan seberat apapun bersama dengan Yesus. Semua dilakukan karena cintanya kepada Sang Putra, Yesus. Maria memandang putranya dengan kesedihan yang mendalam. Bahkan Maria menemani Yesus dalam jalan salib sampai kematiannya di Golgota. Anak-anak, kita semua juga memiliki bunda, ibu masing-masing yang sangat sayang pada kita. Masih ingat lagu ini? Di dalam segala kelelahan dan kepedihannya, ibu kita mendoakan kita. Kita renungkan dan kita lihat kasih sayang ibu dengan mengikuti lagu ini. Doakan dalam hati untuk orang tua kalian. Di waktuku masih kecil, kami
Anak-anak yang terkasih, selama beberapa bulan ini dunia dan negara kita masih dilanda pandemi COVID-19. Gereja juga masih memutuskan untuk sebagian ibadat, baik yang Kristen, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, melalui online. Hal ini untuk memutus mata rantai penularan virus. Banyak orang mengalami kesedihan karena harus kehilangan anggota keluarga dan banyak pula kesulitan yang menimpa dalam keluarga, yaitu dalam ekonomi. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita semua diajak untuk belajar dari Bunda Maria yang setia sebagai wanita yang kuat, sebagai seorang ibu. Maria menatap dalam hati yang perih, nanar, melihat putranya tergantung di kayu salib. Namun ia menghadapi itu dengan tenang, membiarkan segala rencana Allah untuk mengasihi manusia secara lebih nyata terjadi. Maria adalah orang yang berhasil menjadi murid Yesus, yang tetap setia dan tegak berdiri meski sedang menghadapi krisis. Bunda Maria, Bunda Gereja, jika saat ini kita bisa mengibaratkan, Bunda Maria adalah ibu pertiwi kita yang sedang melihat bumi dengan pandeminya. Namun ibu pertiwi tetap membiarkan agar rencana Allah menjadi nyata. Bunda Maria mengajak kita semua untuk hidup sebagai keluarga dan komunitas bersama yang bersatu dalam doa. Beranikah kita semua menjadi anggota gereja yang bertekun dan dalam doa dan hidup dalam persekutuan? Dan ingat, terlebih saat ini kita harus tetap berani setia menjalankan 5M. Sering mencuci tangan, selalu memakai masker, menjaga jarak aman, membatasi mobilitas dan interaksi, menjauhi kerumunan. Sebagai penutup renungan, dan nanti kita akan lanjutkan doa-doa selanjutnya, mari kita lihat dan kita ikuti. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu agar mampu mengenali rencana Allah dalam perjalanan hidup kami. Amin. Mari kita hening, kita renungkan dengan mendengarkan lagu ini selama 2 menit. Lalu kita akan lanjutkan dengan doa permohonan. Boleh mengikuti. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, masih hangat terkenang. Syuta gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang larang, merintih dan berdoa.
Baik, mari kita siapkan mohon doa-doa kita. Kami mohon Visia siap untuk melanjutkan doa sebelum belajar. Doa bagi siswa-siswi kelas 1 sampai 5 SDK Sang Timur Karangtengah yang tengah mempersiapkan diri mengikuti penilaian akhir tahun ini. Begitu pula ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, berkenanlah memberkati seluruh persiapan putra dan putrimu kelas 1 sampai dengan 5 dalam proses belajar ini untuk menempuh penilaian akhir tahun dengan memelihara kesehatan jiwa dan raga mereka agar dapat mengerjakan semua soal penilaian dengan jujur, baik, dan benar. Dan akhirnya dapat menjadi sarana untuk menguji kemampuan perkembangan belajar mereka, sekaligus menjadi bekal untuk naik ke kelas berikutnya. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari Visia, kita lanjutkan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terima kasih waktu yang boleh kami pakai dalam proses pembelajaran, meski harus kami jalani melalui sarana virtual. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menjalani proses pembelajaran ini dengan baik. Berilah kami kemauan dan kemampuan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantu kami selama proses belajar ini, supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Kita juga berdoa kepada Bapa melalui perantaraan Beata Clara V dengan wujud-wujud permohonan. Mohon kelancaran penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Mohon kelancaran akses jalan menuju Komunitas Sang Timur Karangtengah. Mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang saat ini tengah menderita sakit. Mohon rahmat kesehatan bagi kita semua terhindar dari bahaya virus corona. Mohon kelancaran kegiatan pelaksanaan PAT yang akan datang segenap SDK Sang Timur Karangtengah. Dan mohon kekuatan lahir batin, jiwa, raga, jasmani, dan rohani bagi segenap keluarga besar SDK Sang Timur dalam segala macam perkembangan hidup. Biar Tuhan yang bekerja dan membuat segalanya menjadi baik. Kita doa novena Beata Clara V hari ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan abdimu Clara V sebagai teladan hidup ibadat dan disucikan kepadamu. Berkenanlah kami hidup dengan baik, sehingga berkenan kepadamu, dan berilah oleh perantaran abdimu kurnia yang kami mohon kepadamu. Kita bersama-sama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam bumi. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak yang terkasih, suster Bapak Ibu, kita akan mohon berkat Tuhan, dan setelah ini kita akan melanjutkan penghormatan kita kepada Negara Kesatuan Indonesia. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita.
Semoga kita sekalian, seluruh rencana kegiatan kita dan segala niat baik kita dilindungi dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan sikap siap, berdiri. Semuanya boleh dengan hormat, dengan sikap tegak, seluruhnya siap. Kepada Samira Putih. Hormat, gerak. Tegap. Gerak. Satu tegap. Masih berdiri tegak. Kita kepalkan tangan di dada sebelah kiri, pati jantung. Mari kita bersama nyanyikan Mars Sang Timur. Semua boleh menyanyi. Kami para berjanji yang gembira, hiduplah, suburlah, sang selamanya. Hiduplah, suburlah, sang selamanya. Para pelajar selalu siap sedia, bersatu dalam karya, tegakkan Pancasila. Terima kasih Suster Bapak Ibu Guru Istana Anak-Kah. Terima kasih. Dengan demikian ibadat dan upacara singkat hari ini telah selesai. Mohon apabila Suster hadir untuk memberikan arahan briefing pagi hari ini. Terima kasih Pak Imam dan Louis yang memimpin doa tadi. Bapak Ibu guru karyawan dan anak-anak semua
Suster, selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Kita sebentar lagi sudah mau BAT. Maka satu pesan suster, jaga kesehatan kalian. Karena waktu PAT sudah mendekat. Kalau kita sehat, kita bisa berusaha belajar dengan baik. Tetapi kalau tidak sehat, kita tidak bisa belajar. Maka satu, usahakan untuk menjaga kesehatan dan belajar dengan baik. Ikuti protokol kesehatan. Iya. Dan jangan lupa makan yang sehat, istirahat cukup, bermainnya juga cukup, tidak bermain terus. Ya. Karena menentukan naik atau tidak naik. Siapa yang ingin naik kelas? Ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dan Terima kasih, Suster. semangat. Dan Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.